Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi bini'matihi tatimmus salihat wa tanzilul barakat wa tuqsamun nafahat wa tughfaru dhunub wal khati'at. Wassalatu wassalamu ala sayyidi sadat sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa qurrati a'yunina sayyidina Muhammad tibil qulub wa dawaiha wa afiyatil ajsam wa shifaiha wa nuril absari wa diyaiha wa qutil arwahi wa ghidaiha wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa halul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'du. Para hadirin dan hadirat, khususnya para kiai, para sepuh, para orang tua, tokoh masyarakat, aparatur pemerintah, diantaranya guru-guru kita, Kiai Haji Ahmad Haidi, Kiai Haji Muhammad Nurul Hadi LC, Ketua Umum Yayasan Ihsan Nur Rijalul Masajid, yaitu Bapak Haji Warsono, dan banyak lagi para kiai, para dai, para sepuh, para orang tua, asatidzah yang mohon maaf saya tidak sebut nama satu persatu. Harapan kita, nama-nama kita dikenalnya di hadapan Nabi Muhammad. Gerakan yang istimewa, pemersatu umat di dalam mempersatukan masjid-masjid yang ada, gerakan-gerakan dakwah yang ada di dalam satu wadah. Yang tentu berpikir di dalam gerakan-gerakan seperti ini dengan tujuan berharap mendapat senyum dari Nabi Muhammad. Memang di zaman-zaman ini sangat-sangat kita perlukan persatuan. Di zaman-zaman ini sangat-sangat kita perlukan untuk saling memahami. Artinya persatuan masing-masing kita ketika kita berkumpul, tidak harus pendapat kita yang dipakai. Artinya persatuan kita sudah siap untuk mempunyai jiwa besar. Kadang usulan kita dipakai, kadang usulan orang lain dipakai. Tidak apa-apa. Tidak apa-apa. Inilah makna daripada persatuan. Bagaimana bisa bersatu sedangkan watak-watak manusia macam-macam dan berbeda-beda. Kalau tidak pernah ada yang disatukan oleh bagaimana yang disatukan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam, beliau datang
dengan macam-macam pola pikir, macam-macam pemikiran, macam-macam ide, dan macam-macam tujuan. Beliau datang di zaman jahiliyah. Jahiliyah ini zaman, bukan zaman primitif ya. Mereka ini di zaman jahiliyah kalau pakai baju, banyak di antara mereka orang-orang yang mampu itu bajunya sutra. Sedikit rusak, buang, ganti yang lap yang baru. Di antara mereka sudah banyak bisnismen yang besar ekspor impor. Di antara mereka sudah banyak yang buka pabrik, di antaranya pabrik senjata untuk besi, pandai-pandai besi. Di antara mereka yang punya link kepada raja-raja pembesar dunia. Ini di jahiliyah. Mereka dikatakan jahiliyah bukan karena mereka primitif, tapi jauhnya hati mereka dari bimbingan Allah. Mereka melakukan satu proyek, tapi satu proyek itu masing-masing niatnya beda-beda. Orang-orang kaya pengen dapat nama. Para pejabat pengen langgeng di dalam jabatannya. Orang-orang miskin menjilat di dalamnya. Ini yang ada di zaman jahiliyah. Dirubah oleh baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam menjadi satu kata, menjadi satu kesepakatan, menjadi satu kalimat, tidak melakukan segala sesuatu kecuali lillahi ta'ala. Ini yang hebat. Orang kaya ketika mereka melakukan satu permasalahan, maka mereka tidak bukan untuk pribadinya, akan tetapi memang satu kewajiban yang mereka lakukan di dalam tanggung jawab kekayaannya. Para pejabat, mereka melakukan kebaikan-kebaikan, maka tidaklah mereka melakukan kebaikan kecuali karena memang amanat yang dibebani oleh dirinya, yang diemban oleh dirinya. Orang-orang yang miskin, yang tidak mampu, melakukan sama dengan pekerjaan mereka, dengan tenaga mereka, berpikir saya tidak bisa mengeluarkan dana, maka untuk saya mendapatkan keridhaan Allah, saya kejar untuk mendapat pahala, maka dengan tenaganya. Semua dilakukan dengan satu kalimat, yaitu lillahi ta'ala. Makanya Allah Subhanahu wa ta'ala mengingatkan, wadhkuru ni'matallahi alaikum. Ingat nikmat Allah atas kalian. Idh kuntum a'daan. Dahulu kalian saling bermusuhan, saling berpecah belah. Banyak macamnya. Pecah belah yang terjadi di zaman jahiliyah banyak macamnya. Di antara pecah belah yang terkenal adalah dua suku besar di Madinah. Ada namanya Aus dan Khazraj. Ini Aus dan Khazraj sudah puluhan bahkan ratusan tahun bebuyutan, nenek moyang mereka saling berperang dan saling membunuh. Terus gak akur. Apa sebabnya? Sebabnya ternyata di Madinah dulu ada suku-suku Yahudi yang mereka mengambil untung dari perpecahan. Mereka mengambil untung dari perpecahan. Karena kalau terus berantem, perpecahan, itu senjatanya dia laku. Emang dia, Yahudi pada saat itu, mereka banyak dia produksi senjata. Nggak beda sekarang. Kita tahu itu.
Jadi sengaja provokasi itu Yahudi terus dibakar. Sampai umat-umat pada saat itu di zaman jahiliyah terus nggak pernah akur. Subhanallah, datang Islam, fa'allafa baina qulubikum. Allah Subhanahu wa taala satukan hati di antara kalian. Satu proyek yang dilakukan, orang kaya lillah, pejabatnya lillah, masyarakatnya lillah, orang miskinnya lillah, menjadi satu kata, lillahi taala. Masya Allah, luar biasa. Ini resep. Ini resep awal kemajuan Islam, adanya di dalam persatuan. Makanya luar biasa bisa tercipta seperti ini. Apresiasi yang hebat buat para penggerak, para pendukung, para yang ada di dalam, berkecimpung di dalamnya. Luar biasa, Masya Allah. Cuman seperti yang kita katakan tadi, yang kayak begini harus dijaga. Harus dijaga. Niat ini buat ketika nanti kita meninggal dunia, paling tidak biar bisa dapat senyum dari Nabi Muhammad. Karena hadirin dan hadirat, amal-amal kita selalu dilihat oleh Nabi. Selalu. Malu rasa hati kita kalau kita belum banyak bisa berbuat buat Rasul sallallahu alaihi wasallam. Malu rasa hati kalau kita belum bisa benar berkhidmah untuk Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena amal-amal yang kita lakukan beliau tahu. Ini kita kumpul di sini nih, beliau tahu. Beliau tahu. Karena memang hadis baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam keluar dari lisan mulia, beliau mengingatkan kepada kita, tu'radu alayya a'malu ummati. Diperlihatkan kepadaku amal-amal umatku. In wajadtu khairan hamidullah. Apabila aku dapatkan amal umatku baik, aku memuji kepada Allah. Jadi ketika kita di sini kumpul, ya, para guru, para sepuh, para penggerak pelopor kebaikan, melakukan kebaikan di tempat ini, tu'radu alayya a'malu ummati, diperlihatkan kepadaku amal-amal umatku. Sungguh bangga, sungguh gembira. Sungguh menggembirakan amal ini dilihatkan di hadapan Rasul, seakan-akan kita bayangkan Rasul SAW ngelihat kita sekarang. Allah, alangkah bangga bahagianya. Kalau amal itu baik, beliau yang bersyukur, beliau girang. Kenapa? Karena ini programnya Rasul. Kita cuma ngejalanin programnya beliau. Di dalam menjaga umat, di dalam melestarikan umat, di dalam menyatukan umat, menyelamatkan umat, meluruskan umat untuk sama-sama berjalan di jalan Shiratal Mustaqim sampai kepada akhirat nanti masuk surga bersama Sayyidina Muhammad. Luar biasa. Ini enggak sembarangan. Ini sesuatu yang hebat. Maka dari itu hadirin, kesuksesan akan terus langgeng apabila terus kita berkaca kepada Sayyidina Muhammad. Apabila terus kita mengambil figur kepada Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Apa konsep beliau? Konsep beliau di dalam menyatukan umat. Konsep beliau yang awalnya manusia itu bergerak dengan tujuan individu, yang hanya mementingkan kepribadian, yang hanya mementingkan untuk dirinya, yang hanya untuk mementingkan kepada golongannya, dirubah oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam, yang beliau sallallahu alaihi wasallam mengajarkan, la yu'minu ahadukum
Tidak beriman seorang kalian, artinya nggak benar keimanan kalian, nggak sempurna keimanan kalian, masih cacat keimanan kalian. Hatta yuhibba li akhihi ma yuhibbu li nafsihi. Sehingga kalian cinta kepada saudara kalian sebagaimana kalian cinta kepada diri kalian. Ditanemin tuh oleh Rasul. Ini kaidah ini langsung menggema di kalangan sahabat. Artinya kalau imannya mau sempurna, jangan mikirin pribadi, tapi pikirin bagaimana kita memberikan manfaat kepada orang lain. Masya Allah. Di zaman jahiliyah kehidupan seperti kehidupan binatang. Hanya memikirkan kepentingan pribadi. Hanya mengikuti nafsu syahwat pribadi. Dirubah oleh baginda Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam dengan menjadi perubahan yang istimewa, yang beliau bikin kaidah, satu ucapan yang dipraktekkan oleh para sahabat. Kalau imannya mau sempurna, cintain temennya sebagaimana dia cinta kepada dirinya. Ini dirubah dari sifat binatang menjadi sifat manusia, makhluk sosial. Tadinya nafsunya adalah nafsul bahimah, nafsu binatang, karena nafsu ini tingkatannya ada nafsul bahimah, nafsul bahaim, nafsu yang seperti binatang. Naik lagi tingkatan namanya nafsul lawamah. Nafsu sudah ada sedikit setrum di dalam agama. Kalau ninggalin majelis apa? Nurul Rijalul Masajid ya. Rasanya kalau nggak hadir nggak enak deh. Nah, itu udah mulai itu ada setrum tuh. Kalau ketinggalan nggak enak Masya Allah. Itu udah mulai itu ada setrumnya. Ya, kalau ninggalin kebaikan nyesel, kalau melakukan keburukan nyesel. Artinya kalau ninggalin keburukan, kalau dia melakukan keburukan dia nyesel, dan dia melakukan kebaikan dia gembira. Dan sebaliknya. Itu mulai nafsul lawamah. Naik ke atas lagi namanya nafsul mutmainnah. Ini kelasan orang-orang soleh. Ibadah sudah tidak ada lagi beban buat dia. Ibadah adalah hiburan buat dirinya. Udah enak, nikmat. Jiwanya tenang. Memandang sesuatu pandangan juga dengan pandangan nur, dengan pandangan cahaya keimanan. Di atas lagi radiyatan mardiyah. Jadi baginda Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam diproses oleh beliau Sallallahu Alaihi Wasallam untuk meningkatkan kualitas yang baik, kualitas yang hebat, kualitas yang istimewa. Coba kita bayangkan, ini perubahan ini dilakukan oleh beliau 23 tahun. Lama gak? 23 tahun lama apa enggak? Lama. Coba sekarang kita merdeka udah berapa tahun? Lamaan mana? 23 tahun dari zaman yang parah, zaman keterpurukan menjadi zaman keemasan. Coba. Jadi kalau bicara pembentukan 23 tahun, nggak ada di dunia yang bisa bikin kayak begitu. Nggak ada di dunia yang bisa membentuk. Bahkan 23 tahun itu nggak full semua sahabat. Ini 23 tahun ini cerita tentang dakwahnya Rasul dari awal sampai akhir fase fase Mekah dan Madinah. Tapi yang masuk Islam ada yang 5 tahun, ada yang baru 10 tahun. Tapi dirubah oleh beliau menjadi zaman keemasan. Ini bukan teori. Ini bukan teori.
Bahkan di zaman setelah beliau meninggal diteruskan oleh Sayyidina Abu Bakar 2 tahun. Kemudian diteruskan oleh Sayyidina Umar di zaman Sayyidina Umar bin Khattab radhiyallahu an. Negara yang pada saat itu negara adikuasa, negara superpower yang banyak menguasai dunia, yang banyak menjajah dunia, yaitu Romawi dan Persia, tunduk di tangan umat Islam. Allahu Akbar. Tunduk. Persia, Romawi, Roma, Eropa. Terus berjalan setelah itu Spanyolnya, Turkinya, ya, Italinya. Tunduk. Apa konsepnya? Apakah karena beliau pada saat itu atau umat Islam pada saat itu pasukannya banyak? Enggak juga. Kalau dibanding musuh, ini jumlah para sahabat pasukannya pada saat itu 46.000 kira-kira. Mereka 200.000. 4 kali lebih. Banyakan mereka, senjata mereka lebih lengkap. Pasukan berkuda mereka lebih lengkap. Perisai-perisai yang ada dalam peperangan mereka lebih hebat. Umat Islam punya apa? Punya Allah. Umat Islam cuma punya Allah. Bergantung hati kepada Allah, maka Allah Subhanahu wa taala bukakan rijal. Sebagaimana Allah bukakan rijalul masajid. Ya, rijal kan artinya pendekar-pendekar ini. Ya, rijalullah. Ya, pendekar-pendekarnya Allah, pejuang-pejuangnya Allah. Allah bukakan keajaiban, keistimewaan. Sayyidina Ali bin Abi Thalib radhiyallahu an, ketika diberikan kepemimpinan kepada beliau, maka jebol itu Khaybar, pintu gerbangnya yang gak kuat diangkat kecuali 40 orang, maka Sayyidina Ali sendiri beliau angkat, jebol itu pintu. Keajaiban. Dunia punya Allah. Tidak ada kerepotan buat Allah. Nah, ini penanaman yang mahal ini dari baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam ditanamkan kepada mereka para sahabat untuk bergantung kepada Allah. Yakin kepada Allah. Proses muamalahnya gimana? Proses muamalahnya untuk diajarkan bukti orang-orang yang beriman itu, ayo buktikan kita ini saling cinta karena Allah. Orang kalau udah dianya lillahi ta'ala, dia harus cinta kepada orang lain, tidak ada repotnya. Tidak ada repotnya. Dia berpikir, kalau orang ini sukses, kira-kira Rasulullah gembira atau tidak? Orang ini bagus, berhasil di dalam dakwahnya, kira-kira Rasulullah gembira atau tidak? Rasulullah gembira. Kalaupun Rasulullah gembira, maka saya akan ikut apa yang diinginkan oleh Nabi Muhammad SAW. Gak ada kata-kata ngiri, gak ada. Karena yang ada hanyalah dia hanya menjalankan program untuk Sayyidina Muhammad. Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam senang kalau syiar. Maka apa yang saya bisa lakukan untuk menjalankan programnya Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam? Oh, di sana ada masjid, di sana ada majelis taklim. Nggak mungkin saya juga bisa pegang. Maka ayo saya akan ajak kawan-kawan. Saya akan buka untuk kawan-kawan. Kalau itu bergerak, kawan ini manfaat, kira-kira Rasulullah gembira atau tidak? Rasulullah gembira, cukup. Cukup. Yang penting manfaat buat umat ini. Sampai Al-Imam Syafi'i radhiyallahu an, beliau mengatakan, aku berharap orang ini belajar dariku walaupun aku nggak disebutkan namaku sedikit pun. Allah. Karena udah proyeknya udah beda. Proyeknya udah bukan buat pribadi, proyeknya buat Nabi Muhammad. Proyeknya Nabi Muhammad yang beliau menginginkan umatnya semua masuk surga. Beliau menjalankan itu karena itulah beliau dipilih menjadi pewarisnya Sayyidina Muhammad SAW.
Namun hadirin, namanya manusia, ini kadang-kadang yang mengganggu kehidupan kita apa? Yang bisa menjadikan kita perpecahan apa? Yang bisa menjadikan kita perpecahan, hadis Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, beliau menjelaskan hubbud dunya ra'su kulli khati'ah. Hubbud dunya ra'su kulli khati'ah. Cinta dunia ini biangnya segala keburukan. Biangnya segala kehancuran ada di situ. Apa? Cinta dunia. Tamak sama dunia. Coba deh ujung-ujungnya. Oh nggak seneng tuh, ada ustadz baru di sono kok orang pada pakai dia gini. Kenapa? Ya karena persaingan duniawi. Entah itu dunia di dalam harta, entah itu dunia di dalam jabatan. Kan dunia ini harta, tahta, wanita. Wanita dunia gak? Dunia, ya gak? Ya, dan sebaik bata apa? Wa khairu mata'iha al-mar'atu shalihah. Ad-dunya mata. Dunia ini seperti perhiasan. Sebaik-baik perhiasan dunia apa? Al-mar'atu. Ya ini kayak ini contohnya nih ibu-ibu nih. Amin. Masya Allah. Ya. Bawa anak bu, kalau ngaji bu. Masya Allah. Ini dunia. Makanya judul daripada ya ini meneladani zuhudnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Waduh luar biasa. Saya tadi ngelihat judulnya, wah serem juga nih. Serem juga nih judulnya. Tapi memang perlu kita dengar, perlu. Kalau bicara 100% ya nggak mungkin dah kita bisa ngikutin. Betul. Tapi kalau kita nggak pernah dengar cerita-cerita tentang beliau, nggak pernah ada yang masuk ke dalam cara-cara berpikir kita. Akhirnya yang kita jadikan standar di dalam keduniaan adalah orang-orang dunia. Bahaya. Bahaya. Makanya ini bagus, penting. Penting kenapa? Yang keluar dari lisan adalah yang masuk di otak. Apa yang banyak masuk, apa yang banyak di save di otak, ini yang keluar ke lisan, dari lisan. Makanya kalau memori kebaikan banyak masuk, apalagi cerita tentang zuhudnya baginda Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sungguh beliau ini kaya apa miskin sih? Orang ramai bilang, oh Rasulullah kan miskin. Ada yang bilang, oh Rasulullah kan kaya. Intinya, beliau ini adalah orang yang zuhud. Kalau orang zuhud itu nggak tergantung dia kaya atau miskin. Ada orang miskin tapi nggak zuhud. Cerita nih di dalam kitab tasawuf diceritakan. Ada seorang guru. Nih guru punya sesuatu, punya ini, punya itu. Ketika ada satu orang mau datang ke rumah muridnya ini zuhud luar biasa. Makan aja Senin Kemis. Makan cuman kasarnya buka puasa Senin Kemis susah hidupnya. Ini kawannya mau datang nih ke rumah temennya tadi itu yang muridnya. Kirim salam. Bilangin sama dia biar dia zuhud di dunia. Dah gurunya punya apa-apa yang ngomong nih. Gurunya punya apa-apa tapi dia mesen kepada muridnya, bilangin dia biar zuhud di dunia. Begitu temennya sampai, tadi guru kirim salam. Kenapa? Dia bilang, kamu suruh zuhud di dunia.
Dia bilang apa? Benar guru saya. Kenapa ceritanya? Ini temannya penasaran kan, kamu udah susah banget hidup. Udah apa adanya banget hidup ini. Kenapa? Iya. Kemarin saya dihidangin ayam. Terus di pikiran saya mau pilih yang mana yang enak ya. Ini pahanya, apa dadanya, apa yang mana yang enak ya. Itu katanya. Itu udah gak dianggap zuhud kalau begitu. Masya Allah. Malu deh kita kalau begitu sih. Baginda Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Beliau itu orang yang gak peduli kepada dunia. Artinya di waktu-waktu tertentu datang harta besar buat beliau. Di waktu-waktu tertentu beliau dapat kiriman, dapat hadiah. Karena sahabat gak tinggal diem. Datang luar biasa. Tapi sedikit pun tidak akan membekas di hati baginda Sayyidina Muhammad. Makanya bahkan kalau kita baca, kenapa Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam diturunkan di Jazirah Arab? Kalau versi daripada mustasyrikin, orientalis, itu karena jahiliyah, karena ini, karena itulah. Ya, tapi kalau mau dibandingkan dengan wilayah-wilayah yang lain, lebih banyak yang parah sebenarnya. Tapi kalau kita merujuk kepada komentar ulama, kenapa beliau diutus di Mekah? Di Mekah ada dua sifat. Yang sifat ini menjadi kesuksesan dakwah. Apa itu? Pertama, sifat berani. Yang kedua, sifat dermawan. Pertama, berani, mana bisa. Dakwah tersebar di mana-mana, nyebrangin lautan cuman pakai perahu layar. Lautan yang dalam. Kalau nggak punya mental pendekar, mental pejuang, mana bisa dakwah tersebar. Masuk ke hutan belantara yang penuh dengan hewan-hewan buas, mana bisa kalau nggak punya mental besar. Pengennya cari aman aja, udah enak begini aja. Para sahabat nggak bisa. Jiwa mereka terbakar untuk memberikan hidayah, petunjuk kepada umat. Makanya subhanallah, itu tersebar dakwah kemana-mana. Kenapa? Karena di antara mereka tadi itu punya keberanian. Yang kedua, punya kedermawanan. Makanya dikatakan bangsa Arab itu, mereka itu banyak orang-orang kaya, tapi permasalahannya mereka itu nggak nyimpen. Apa yang mereka dapat buang, apa yang mereka dapat buang. Itu dia zuhud. Jadi baginda Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam dapat besar. Pernah beliau dapat kambing satu bukit. Coba, kambing satu bukit. Datang Badui, minta nih kambing. Ya berharaplah bangsa 3-5 ekor aja, masa nggak dikasih. Rasulullah punya satu bukit. Ya, minta deh. Beliau jawab apa? Itu satu bukit, ambil buat kamu semuanya. Masya Allah. Nggak keselak gitu. Numpang nanya nih, kira-kira kalau kita pulang dari sini nih, masing-masing semuanya misalnya pulang dikasih bekal sama panitia, misalnya nggak banyak, masing-masing 100 juta, gimana? Waduh. Luar biasa ya. Itu kita seneng sama yang kayak gitu, betul aja, nggak apa-apa, hiburan ya. Insyaallah. Ini subhanallah, Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam orang yang ketika memberi itu tidak takut pernah miskin, tidak pernah takut miskin. Makanya ini Badui langsung balik, sekampung, ayo kita masuk Islam sama-sama, langsung ngajak. Kenapa? Tuh lihat Muhammad, yu'ti la yakhaful faqah. Lihat Muhammad tuh, kalau udah ngasih nggak takut miskin. Ayo
banyak masuk Islam. Apa? Tuh berkat zuhud. Zuhud, orang kalau nggak punya kezuhudan dalam pribadi nggak bisa ngeluarin begitu. Bahkan beliau ini dalam rumah tangganya nyetok juga. Buat sebulan disetok. Tapi nggak sampai sebulan udah habis. Datang orang, habis semuanya. Bahkan diriwayatkan ketika beliau sallallahu alaihi wasallam kedatangan tamu. Pada saat itu malam datang tamu ke Madinah. Kalau sekarang enak. Ada tamu, ayo cari aja restoran kan gitu. Pesen aja Gojek, ada semuanya banyak. Tempat nginep, mau nginep ya ada hotel sekarang. Lah kalau dulu nggak bisa. Rasul sallallahu alaihi wasallam kedatangan tamu, ngabarin istrinya. Dikabarin, ayo nih ada tamu nih, bahasa bebas kita. Ayo ada tamu, siapin makanan. Laporan istrinya, ya stok makanan kita udah nggak ada. Malam ini nggak punya makanan. Istri yang berikutnya nggak ada, semuanya nggak ada. Ini manusia paling istimewa, manusia yang paling hebat. Dalam kepribadian beliau sallallahu alaihi wasallam pada saat malam itu nggak ada makanan. Coba, nggak ada makanan. Dah beliau calling dah kawan-kawannya. Ayo siapa nih yang mau ngejamu? Wah, para sahabat girang. Gembira, merasa tersanjung. Kenapa? Ini tamunya Nabi, bukan tamu saya. Balik mereka kepada rumahnya orang istri-istrinya, nanya, nggak ada juga makanan. Nggak ada makanan juga. Akhirnya ada satu sahabat. Oh udah ada nih makanan, cuman sedikit. Cuman jatah buat anak aja. Cuman anak nggak betapa lapar, ya udah nggak apa-apa dah, anak biar tidur. Makan dah, masakin, bikin buat tamu. Udah mau disajiin bingung. Kenapa? Masa iya tamu doangan yang makan? Ntar tamu ngelihat kita nggak makan nggak enak. Emang nggak ada buat yang lain, buat tamu doangan. Sampai buat dia nggak perlu dikorbankan ini sahabat. Jadi gimana? Udah ngatur strategi. Sajikan buat tamu, kemudian matiin lampu. Kalau bahasa bebasnya kita, ntar sama-sama bunyiin piring aja biar kelihatan makan. Biar kedengeran makan. Udah hidangan dihidangkan, makan, bunyiin deh tuh piring. Wah, girang banget itu tamu. Masya Allah. Hebat gak tuh? Kalau kita nih punya duit nih 50.000 nih. Ya udah deh, biarin deh, anak nggak usah deh, buat ente aja deh nih 50.000. Kita sebut nih buat ente aja deh 50.000, buat kamu aja deh, biarin saya nggak usah. Kita sebut itu. Ini sahabat udah ngasih makanan semuanya buat tamu, biar tamunya juga nggak tahu, biar tamunya itu makannya enak, dia pura-pura ada. Masya Allah. Makanya katanya adab yang hebat ketika menerima tamu adalah jangan tunjukkan dia tidak ada. Jangan tunjukkan dia itu kesannya adalah berat, senang. Karena ini lillah. Subhanallah, besoknya Rasul sallallahu alaihi wasallam senyum. Apa yang kalian lakukan kepada tamu? Sungguh Allah subhanahu wa ta'ala gembira, kagum kepada kalian. Masya Allah. Allahumma zahidna fid dunya wa raghibna fil akhirah. Ya Allah, zuhudkan kami di dalam dunia dan semangatkan kami di dalam akhirat. Ini ngomong-ngomong, ana nggak dikasih tahu nih durasi bicaranya berapa lama.
Sampai jam 10. Nah, tuh dikit lagi berarti. Ya. Sampai jam 3. Gak apa-apa kalau mau. Sampai jam 10 saya selesai kan gitu ya. Jadi hadirin, ini kalau kita cerita banyak. Makanya Nabi yang terkenal, Nabi yang zuhud adalah Nabi Isa alaihissalam. Tapi Rasul sallallahu alaihi wasallam lebih zuhud. Kenapa? Nabi Isa itu sampai beliau tidur aja di batu. Udah tidur pakai bantalannya batu, diganggu sama setan. Oh, sekarang kamu udah pakai bantal, dibuang tuh batu, udah nggak pakai bantal lagi. Itu Nabi Isa. Tapi Rasul sallallahu alaihi wasallam dikatakan lebih zuhud. Kenapa? Karena beliau sallallahu alaihi wasallam zuhudnya ikhtiari. Itu beliau yang milih. Artinya beliau dibukakan oleh Allah kekayaan, beliau dibukakan oleh Allah harta, tapi tidak dipedulikan oleh beliau. Begitu dapat habis, begitu dapat habis, begitu dapat habis dibuang. Ini namanya memang sengaja beliau mencari itu. Beda kan, orang ada orang katanya miskin pengen kaya susah banget. Miskin pengen kaya susah banget. Ada jenis orang pengen miskin susah. Lah bener. Nih orang-orang tua kita ini pengusaha-pengusaha dia tahu kali ini. Kenapa? Karena mentalnya sudah bagus. Jiwanya sudah bagus. Kepercayaan orang sudah banyak kepada dia. Dia nganggur aja sedikit, nganggur aja udah diteleponin tuh puluhan orang teleponin. Bantu saya dong, bantu saya dong, bantu saya dong. Dia mau santai aja, dah seminggu nih kosong maunya atau sebulan kosong, nggak bisa. Terus proyek datang, kenapa? Modalnya kepercayaannya hebat, ilmunya hebat. Masya Allah. Ada kayak begitu. Nah ini nih kembalinya kepada apa? Kembalinya kepada mental, pembentukan kepribadian. Makanya baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam membentuk para sahabat mental-mental mereka yang dibentuk. Kayak ya datang sendiri. Orang kalau skillnya bagus, ilmunya bagus, kepercayaannya bagus, tangkas tahu, melihat peluang di dalam bisnis, siapa yang gak nyari? Ini saya kemarin lagi juga, saya punya pondok ya di Hambalang, Citerep. Jadi saya pengen hidupkan dengan mandiri, jadi bikin sabun. Ada konsultan juga. Itu dikabarkan sama konsultan seperti itu. Jadi kalau kita bagus, baik, semua gampang itu selahnya katanya. Jadi buat mereka-mereka tuh gak repot. Yang dibentuk apa? Yang dibentuk kepribadian dulu. Tanamkan kepercayaan, kejujuran. Udah kaidahnya Rasul gak meleset sallallahu alaihi wasallam. Ya, ini buat anak-anak muda juga khususnya insyaallah ya. Baik hadirin dan hadirat rahimakumullah. Masya Allah luar biasa. Inti daripada pembicaraan bukan panjang lebar tapi nyerap ke dalam hati. Bisa kita amalkan dan tidak kita bergerak di tempat ini, tidak kita berbuat kecuali niat. Ya Rabb, kami kumpul di sini dan apa yang kami akan lakukan, kami niatkan untuk menggembirakan Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dah niat dah girangin Rasul, enak motivasinya. Enggak berat buat diri kita. Enak. Kenapa? Tabungan, ikatan buat Nabi Muhammad, buat kita sama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Insyaallah amal yang kita lakukan lebih enak, lebih lancar. Teman kita dukung, ini kita dukung kenapa? Buat Nabi Muhammad, buat Nabi Muhammad, buat Nabi Muhammad. Ntar kita jadi penerus proyeknya Nabi. Ya, jadi pewaris Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Amin ya rabbal. Berharap kepada Allah. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala maafkan dosa kita. Jadikan ilmu kita manfaat. Jadikan hati kita hati yang senantiasa mendapatkan rahmat, kasih sayang, perhatian, bimbingan dari Allah Subhanahu wa taala. Dan Allah Subhanahu wa taala jadikan perkumpulan ini wajah-wajah yang hadir
wajah yang dimaafkan dosa-dosanya, wajah-wajah yang diperhatikan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan dijadikan perkumpulan ini perkumpulan yang menggembirakan hati Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, diberikan keberkahan dan disambungkan hati-hati kita kepada beliau, dijadikan kita sebagai penerus-penerus perjuangan dari Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dijadikan anak-anak kita semua generasi-generasi yang dapat membanggakan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, generasi-generasi yang zuhud di dunia, yang tidak gampang untuk disogok karena memang hatinya sudah tidak lagi perlu kepada hal-hal seperti itu, sehingga bangsa ini menjadi bangsa yang bermartabat, bangsa yang berkualitas, bukan daripada tujuannya keduniaan, akan tetapi tujuannya lebih tinggi dari itu, Allah dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Amin amin ya rabbal alamin. Ini saja yang saya dapat sampaikan, kurang dan lebih saya mohon maaf. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.